Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Pestri 3B. Nama saya Salman Fauzi Taufikul Hakim. Nama saya Yantami Mahlina Putri Timur. Hari ini kita akan menyimpulkan beberapa materi yang kami pelajari dari mata kuliah ilmu gizi. Yang pertama ada sejarah ilmu gizi. Yang pertama adalah filosof Yunani bernama Hippocrates pada tahun 460 sampai 359, lalu abad pertengahan 476 sampai 1453 Leonardo da Vinci, tahun 1561 sampai 1636 profesor dari Italia bernama Santurius, lalu pada tahun terakhir 1743 sampai 1794 Bapak Antoni menemukan sistem pernafasan pada makhluk hidup sehingga dikenal dengan Bapak Ilmu Gizi. Selanjutnya ada materi tentang protein. Protein dikenal sebagai susunan asam amino dan disebut juga sebagai polipeptida. Asam amino dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan non esensial. Protein juga memiliki dua sumber, yaitu sumber protein nabati dan sumber protein hewani. Protein nabati dikategorikan contohnya yaitu kacang-kacangan serta hasil olahannya, dan protein hewani ialah daging, ikan, telur, dan susu. Fungsi dari protein ialah sumber tenaga dan panas, sebagai sumber pertumbuhan, pembentuk jaringan-jaringan baru, zat pembangun, sebagai sumber jaringan-jaringan yang rusak atau aus, membentuk jaringan baru sebagai pengganti jaringan yang rusak, dan terakhir sebagai zat pengatur berbagai proses yang terjadi dalam tubuh. Materi selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah bahan makanan penting dan sumber tenaga yang karbohidrat berasal dari sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Lalu penggolongan bentuk dan struktur ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selanjutnya ada lemak. Lemak itu adalah persenyawaan yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol, simpanan energi bagi tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Lemak juga dibagi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh di dalam struktur kimianya tidak mengandung ikatan rangkap, contohnya asam butirat, asam palmitat, dan asam stearat. Asam lemak tak jenuh adalah asam-asam lemak yang di dalam struktur kimianya mengandung ikatan rangkap, contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam arachidonat. Contoh produk dari olahan lemak ialah ada minyak goreng, mentega, margarin, dan shortening. Fungsi dan lemak bagi tubuh yaitu sebagai sumber tenaga dan panas, sebagai bahan pelindung bagi organ-organ tubuh yang halus, misalnya mata, ginjal, jantung, dan hati, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. 4. Yaitu sebagai simpanan tenaga di dalam tubuh. Materi selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah suatu zat organik yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Vitamin yang mempunyai provitamin itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin K, dan vitamin B12. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan sebuah zat yang berada di dalam alam dengan kandungan kimia homogen dengan bentuk yang teratur, sistem kristal, yang terbentuk melalui proses anorganik atau secara alamiah. Mineral memiliki struktur kristal sebab memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang penempatan atom-atom beratur berada di bagian dalamnya. Mineral dibagi dua menjadi mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, contohnya kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan mineral mikro adalah mineral yang diperlukan tubuh kurang dari 100 mg per hari, dan untuk menyusun tubuh diperlukan kurang dari 0,01% dari berat badan total. Contohnya ialah dari besi, seng, yodium, dan selenium. Contoh fungsi zat mineral bagi tubuh ialah sumber pembangunan pertumbuhan serta sumber pengatur proses-proses di dalam tubuh. Materi selanjutnya adalah air. Air adalah zat gizi dan unsur yang paling melimpah di dalam tubuh. Janin mempunyai kandungan air 98%, bayi mempunyai kandungan air 75%, dan orang dewasa memiliki kandungan air 50-60% di dalam tubuhnya. Selanjutnya ada materi tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetik atau disebut juga modifikasi genetik adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi.
Hal ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa DNA buatan. Suatu organisme yang dihasilkan melalui rekayasa genetik dianggap modifikasi secara genetik, dan entitas yang dihasilkan disebut genetically modified organism atau disingkat sebagai GMO. Materi selanjutnya ada pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Makanan masuk lalu bercampur dengan enzim epitelin yang kemudian masuk ke kerongkongan dengan gerakan peristaltik yang masuk ke lambung, lalu ke usus halus dan terakhir ke usus besar. Selanjutnya adalah penyerapan makanan di usus halus. Penyerapan atau absorpsi makanan adalah masuknya zat makanan dari rongga usus halus melalui dinding usus ke dalam saluran-saluran darah dan limpa atau getah bening. Mekanisme proses penyerapan dibagi dua, yaitu penyerapan pasif dan penyerapan aktif-reaktif. Penyerapan pasif yaitu penyerapan yang berlangsung menurut hukum-hukum keseimbangan osmosa dan difusi, dalam mana zat makanan akan mengalir dengan sendirinya dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi yang rendah. Sedangkan penyerapan aktif-selektif yaitu penyerapan yang memerlukan sejumlah energi meskipun menentang hukum-hukum osmosa dan difusi. Dinding usus secara selektif menyerap zat-zat makanan tertentu. Selanjutnya ada penyerapan karbohidrat, bahwa karbohidrat yang dimakan atau dikonsumsi masih ditentukan dalam 3 bentuk, yaitu polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Selanjutnya ada penyerapan protein. Protein yang dikonsumsi setelah mengalami proses seperti halnya karbohidrat, asam-asam amino yang mempunyai sifat mudah redam air, ini dapat diserap secara pasif dan langsung memasuki pembuluh darah. Selanjutnya ada penyerapan lemak. Lemak yang dikonsumsi setelah mengalami proses pencernaan akan ditemukan dalam bentuk gliserol dan asam lemak. Dan terakhir ada penyerapan vitamin dan mineral. Penyerapan vitamin dan vitamin yang larut dalam air B1, B2, B6, B12, dan C dapat diserap dengan pasif. Sedangkan vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak A, D, E, dan K dapat diserap secara aktif-selektif. Pada umumnya mineral dapat larut di dalam air karena itu dapat diserap secara pasif. Sekian dari kami, maaf jika kekurangan kata atau materi kita ini berantakan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.